Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Mukhtar, NIM 45221017, kelas 3A D4 Administrasi Bisnis. Di sini saya ingin membuat video tugas mata kuliah kewirausahaan dengan materi menjadi wirausaha. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, word. 什么人呀？ Politeknik Negeri Ujung Pandang sebagai pendidikan tinggi prestasi. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu wirausaha? Secara etimologi, wirausaha terdiri atas wira dan usaha. Wira berarti laki-laki berani dan perwira. Sedangkan usaha berarti suatu kegiatan yang melibatkan pikiran, tenaga, badan untuk mencapai suatu tujuan atau suatu maksud. Jadi, wirausaha adalah pekerjaan mulia untuk mencapai suatu tujuan. Wirausaha juga biasanya memiliki visi, ide kreatif, dan semangat untuk mengambil resiko dalam rangka menciptakan peluang bisnis baru. Wirausaha memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi karena mereka menciptakan lapangan kerja, menggerakkan inovasi, dan meningkatkan daya saing suatu negara. Mereka juga dapat mempengaruhi perubahan sosial dan budaya masyarakat. Setelah mengetahui apa itu wirausaha, sekarang kita beralih ke pengertian kewirausahaan atau apakah itu kewirausahaan. Kewirausahaan atau biasa yang disebut entrepreneurship adalah proses atau aktivitas atau kelompok yang menciptakan, mengembangkan, dan mengelola usaha atau bisnis dengan tujuan untuk menciptakan nilai, mencapai keberhasilan, dan menghasilkan keuntungan. Ini melibatkan identifikasi peluang bisnis, mengembangkan ide kreatif, merancang dan mengimplementasikan rencana bisnis, mengelola sumber daya, dan mengatasi berbagai tantangan yang muncul dalam upaya menjalankan bisnis. Wirausaha dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk wirausaha individu, wirausaha sosial, wirausaha korporat, dan banyak lainnya. Ini merupakan elemen penting dalam pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan pembangunan masyarakat di banyak negara. Selanjutnya yaitu konsep dasar kewirausahaan. Konsep dasar kewirausahaan melibatkan sejumlah prinsip dan ide utama yang membentuk dasar pemahaman tentang wirausaha dan bagaimana mereka beroperasi. Berikut adalah beberapa konsep dasar kewirausahaan. Konsep dasar kewirausahaan ada 8. Yang pertama yaitu identifikasi peluang. Kewirausahaan dimulai dengan kemampuan mengidentifikasi peluang bisnis dengan memperhatikan kebutuhan pasar, perubahan konsumen, dan kesenjangan dalam pasar. Dapat diisi dengan produk atau layanan baru. 2. Rencana bisnis. Membuat rencana bisnis yang baik adalah langkah penting dalam kewirausahaan. Rencana bisnis mencangkup tujuan, strategi, proyeksi keuangan, serta langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan bisnis. Yang ketiga yaitu pengambilan resiko. Wirausahaan harus bersedia mengambil resiko dalam bentuk finansial, operasional, atau pasar. Ini termasuk kemungkinan atau kegagalan dan kerugian
tetapi risiko tidak diimbangi oleh potensi penghargaan yang tinggi. Yang keempat yaitu keputusan. Keputusan untuk mengambil ide yang baik untuk kedepannya dengan cara melihat pengembangan pasar yang ada. Inovasi. Inovasi adalah inti dari kewirausahaan. Ini melibatkan pengembangan ide-ide baru, produk, proses, atau model bisnis yang membawa nilai tambah dan membedakan usaha dari pesaing. Yang keenam yaitu kreativitas. Kreatif adalah kemampuan berpikir dengan tujuan untuk mencari pemecahan masalah secara cerdas, berbeda atau out of box, tidak umum, orisinal, serta membawa hasil yang berbeda. Yang ketujuh yaitu pelanggan. Dalam konsep dasar kewirausahaan yang mencangkup pelanggan, yaitu kita harus memahami pelanggan dengan mendalami tentang kebutuhan, keinginan, dan masalah pelanggan yang potensial. Ini melibatkan penelitian pasar, wawancara, dan analisis perilaku konsumen untuk memahami pasar sasaran dan fokus pada kepuasan pelanggan. Keberhasilan jangka panjang dalam kewirausahaan sangat bergantung pada kepuasan pelanggan. Wirausahaan harus berkomitmen untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan dan menjaga tingkat kepuasan yang tinggi agar pelanggan royal pada bisnis kita. Mohon maaf, yang ke-8 yaitu pertumbuhan dan skalabilitas. Banyak wirausahawan memiliki ambis untuk memperluas bisnis mereka. Pertumbuhan dapat mencakup ekspansi ke pasar baru, peningkatan kapasitas produksi, atau perkembangan bisnis yang lebih besar. Selanjutnya yaitu proses kewirausahaan. Proses kewirausahaan adalah langkah-langkah yang diambil oleh seorang wirausahawan dalam menciptakan, mengembangkan, dan mengelola bisnisnya. Proses ini mencakup serangkaian tahapan yang membantu wirausahawan merencanakan, melaksanakan, dan mengukur keberhasilan bisnis mereka. Meskipun proses kewirausahaan dapat bervariasi tergantung pada jenis bisnis konteksnya. Berikut adalah panduan umum untuk proses kewirausahaan. Yang pertama yaitu identifikasi peluang. Identifikasi peluang dengan memahami pasar, tren industri, mencari peluang yang belum terpenuhi atau masalah yang dapat dipecahkan. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya yang kedua yaitu segmen pasar. Wirausahawan harus mampu mengidentifikasi segmen pasar yang akan dilayani. Ini melibatkan pemilihan kelompok target pelanggan yang memiliki karakteristik, preferensi, atau kebutuhan yang serupa. Yang ketiga yaitu penyesuaian produk atau layanan. Berdasarkan pemahaman tentang pelanggan dan segmen pasar, wirausahawan harus dapat menyesuaikan produk atau layanan mereka untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik. Ini memungkinkan melibatkan pengembangan produk yang baru atau modifikasi produk yang ada. Yang keempat yaitu fokus pada kepuasan pelanggan. Keberhasilan jangka panjang dalam kewirausahaan sangat bergantung pada kepuasan pelanggan. Wirausahawan harus berkomitmen untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan dan menjaga tingkat kepuasan yang tinggi. Proses kewirausahaan adalah suatu perjalanan yang berkelanjutan, dan wirausahawan dapat berulang kali melalui siklus ini dalam mengelola bisnis mereka. Kesuksesan dalam kewirausahaan seringkali melibatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, berinovasi, dan terus-menerus meningkatkan bisnis sesuai kebutuhan pasar dan pelanggan. Tips menjadi seorang wirausaha. Menjadi seorang wirausahawan sukses melibatkan banyak tantangan dan usaha. Berikut adalah tips yang dapat membantu Anda untuk menjadi wirausahawan. Yang pertama yaitu kenali tujuan Anda. Pertama, tentukan apa tujuan Anda dalam menjadi seorang wirausahawan. Apakah Anda ingin menciptakan produk inovatif,
meningkatkan pendapatan pribadi, atau memberikan dampak sosial. Yang kedua itu identifikasi peluang. Pelajari pasar dan identifikasi peluang bisnis yang sesuai dengan minat kalian atau pengetahuan Anda. Yang ketiga yaitu kembangkan ide bisnis. Kembangkan ide bisnis berdasarkan peluang yang teridentifikasi. Periksa kelayakan ide Anda dan pastikan memiliki nilai tambah yang jelas dari pelanggan. Yang keempat yaitu cari modal awal. Tentukan bagaimana Anda akan mendapatkan modal awal untuk memulai bisnis Anda. Yang kelima itu bangun jaringan. Bangun jaringan yang kuat dengan rekan wirausahawan, mentor, dan pelaku bisnis lainnya. Jaringan ini dapat memberi Anda dukungan, bimbingan, dan peluang kolaborasi. Yang keenam, mulailah dengan hal kecil. Mungkin bijaksana untuk memulai bisnis Anda dalam skala kecil terlebih dahulu. Ini memungkinkan Anda untuk meminimalkan risiko dan belajar dari pengalaman tanpa terlalu banyak komitmen. Yang ketujuh, beradaptasi dalam perubahan. Kewirausahaan melibatkan perubahan konstan. Bersiaplah untuk beradaptasi dengan perubahan pasar, tren, dan perubahan dalam bisnis Anda. Apakah kalian tahu foto di atas itu siapa? Ya, itu ialah I.R. Ciputra. Menurut I.R. Ciputra membuat definisi yang sangat sederhana tentang siapakah yang disebut seorang pengusaha atau entrepreneurship. Baginya, seorang pengusaha berhasil mengubah kotoran dan bongsokan menjadi emas. Kualitas manusia seperti itu pasti bukan terjadi dalam satu malam. Menurut I.R. Ciputra ada 3 jenis wirausaha atau pengusaha, yaitu menjadi wirausaha karena terpaksa akan kebutuhan hidup. Yang kedua, cenderung meniru bisnis yang sedang ngetren. Yang ketiga, wirausaha yang terus berpikir kreatif dalam melihat peluang. Apakah kalian tahu beliau itu siapa? Ia adalah Bob Sadino. Bob Sadino adalah salah satu sosok entrepreneur sukses yang memulai usahanya benar-benar dari bawah dan bukan berasal dari keluarga wirausaha. Bob Sadino berusaha karena kepepet. Selepas SMA tahun 1953 ia bekerja di Unilever, kemudian masuk ke Fakultas Hukum UI karena terbawa oleh teman-temannya selama beberapa bulan. Kemudian dia bekerja pada McLean atau Watson Choi sejak 1958 selama 9 tahun, berkelana di Amsterdam dan Hamburg. Setelah menikah, Bob dan istri menetap di Indonesia dan memulai tahap ketidaknyamanan untuk hidup miskin. Padahal waktu itu istrinya bergaji besar. Hal ini karena ia berprinsip bahwa dalam keluarga laki-laki adalah pemimpin, dan ia pun bertekad untuk tidak jadi pegawai dan berada di bawah perintah orang sejak saat itu. Ia pun bekerja saja mulai dari sopir taksi hingga mobil bertubruk dan hancur. Kemudian kuli bangunan dengan upah 100.000 per hari. Suatu hari seorang temannya mengajaknya untuk memelihara ayam. Untuk mengatasi depresi yang dialaminya, dari memelihara ayam tersebut ia terinspirasi bahwa kalau ayam saja bisa memperjuangkan hidup, bisa mencapai target berat dan bertelur, tentunya manusia pun juga bisa. Sejak saat itu lah ia mulai berwirausaha. Pada awalnya sebagai peternak ayam, Bob menjual telur beberapa kilogram per hari bersama istrinya. Dalam 1 tahun dia sudah banyak relasi karena menjaga kualitas dagangan dengan kemampuannya berbahasa asing.
Ia berhasil mendapatkan pelanggan orang-orang asing yang banyak tinggal di kawasan Kemang, tempat tinggal Bob ketika itu. Selama menjual, tidak jarang dia dan istri dimaki-maki oleh pelanggan, bahkan oleh seorang babu. Namun Bob segera sadar kalau dia adalah pemberi servis dan berkewajiban memberi pelayanan yang baik. Sejak saat itu, dia mengalami titik balik dalam sikap hidupnya dari seorang feodal menjadi servan, yang ia anggap sebagai modal kekuatan yang luar biasa yang pernah ia miliki. Usaha Bob Sadino pun berkembang menjadi supermarket. Kemudian, dia pun juga menjual garam merica sehingga menjadi makanan. Bob Sadino akhirnya merambah ke agribisnis, khususnya hortikultural, mengolah kebun-kebun yang banyak berisi sayur mayur konsumsi orang-orang Jepang dan Eropa. Dia juga menjalin kerjasama dengan para petani di beberapa daerah untuk memenuhi bisnisnya. Bob percaya bahwa setiap langkah sukses selalu diimbangi kegagalan. Perjalanan wirausaha tidak semulus yang dikira orang. Dia sering berjumpaitan dan jungkir balik dengan usahanya. Baginya yang adalah nomor sekian, yang penting adalah kemauan, komitmen tinggi, dan selalu bisa menemukan dan berani mengambil peluang. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari kisah Bob Sadino yaitu, kita harus berusaha bagaimanapun tantangan kita dalam berbisnis, kita harus menjalinnya dengan sabar dan tekun. Dan kita harus menyukai dengan bisnis tersebut. Dengan kita menyukai bisnis tersebut dan tekun untuk menjalinnya, insya Allah kita akan terus mengembangkan usaha itu dan memiliki banyak peminat. Sekian dari saya, apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.